Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Sudah berselang 7 hari dari sejak saya terakhir membuat video dan diposting di YouTube ini. Kebetulan saya memang sedang cuti bersama anak-anak dan keluarga, ya, bersama mami dan papi mertua juga. Kita pergi untuk pertama kalinya ke luar negeri nih. Jadi saya sempatkan diri untuk ke Singapura dan Malaysia untuk mengajak anak-anak liburan. Ya, dan pengalaman ini saya sangat bersyukur karena kami bisa melaluinya dengan baik, sudah sampai ke Indonesia kembali, dan saya melihat memang di luar negeri dia di sana memang masih sudah sangat lumayan baik ya, terutama di daerah di Singapura, yaitu mereka semuanya masih tetap menggunakan masker. Tapi semua kegiatannya seperti biasa. Jadi mallnya sudah mulai penuh, jalanan di Orchard Road juga sudah mulai penuh ya. Salah satu tempat wisata bagi sebagian orang Indonesia, kebanyakan senang banget di sana. Ya memang ini salah satu yang mungkin perlu kita syukuri. Nah, bagaimana kita mempelajari teknik bersyukur ini bisa membantu kita dalam memperbaiki gejala-gejala kecemasan kita yang akan nantinya berakibat kepada perbaikan gejala psikosomatik tentunya. Banyak di antara teman-teman mungkin bertanya, kalau misalnya bersyukur itu apa yang akan terjadi dok di dalam otak kita? Nah teman-teman harus perhatikan dulu bahwa mengapa saya selalu mengisyaratkan dan kita berulang ya, mengulang-ulang terus mantra kita bersama tentang ikhlas, sabar, dan sadar. Sebenarnya inilah intinya teman-teman, bahwa kalau kita berkaitan dengan kondisi di saraf pusat otak kita, maka ketika kita bersyukur terhadap sesuatu hal yang kita terima, itu tidak akan mengubah respon otak amigdala kita sebagai pusat cemas kita menjadi less negatif itu. Jadi ke arah negatifnya berkurang gitu ya. Karena tentunya kalau kita bersyukur, kita mempunyai rasa nyaman yang ada di dalam diri kita, kita akan merasakan suatu kestabilan tentunya. Dan inilah yang diperlukan oleh tubuh kita, dalam hal ini otak kita, agar tidak terkait dengan kecemasan. Bayangkan teman-teman ya, kemarin saya tahu lah kalau di dalam kehidupan sebagai seorang family man gitu ya, seorang laki-laki yang punya anak 3, masih di bawah 10 tahun semuanya, dia rata-rata orang akan berpikir bagaimana caranya mendapatkan suatu kesempatan bersama mereka tanpa harus kehilangan juga kesenangan pribadi ya. Biasanya kan kita tuh kepinginnya pemandangan alam, tetapi anak-anak kan nggak terlalu suka tuh. Ya, banyak yang suka, mereka sukanya bermain karena buat mereka tuh kalau pemandangan ya misalnya kebun ataupun taman ya pengennya mereka lari-larian gitu ya, nggak mau diem aja gitu, pastinya menikmati pemandangan seperti kita. Nah sedangkan kita sendiri punya suatu hal yang berbeda, maka yang perlu kita syukuri adalah dalam perjalanan itu kita bisa bersama-sama. Di dalam perjalanan itu kita bersama melihat mereka tumbuh, bagaimana mereka merespon dengan kehidupan keseharian kita gitu ya. Di dalam itu kita bisa melihat bagaimana mereka bertumbuh juga berhadapan dengan situasi-situasi di sekitarnya. Kita bersyukur di situnya. Mungkin kita tidak bersyukurnya adalah kalau misalnya kita merasa, aduh kenapa kok saya nggak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, saya pengen lihat toko ini, saya pengen window shopping, saya pengen ke sini, pengen ke sana, tapi nggak terjadi karena harus nunggu anak misalnya gitu. Nah ini mungkin yang perlu kita sadari. Jadi mindsetnya di dalam otak kita itu selalu dalam mindset ikhlas. Nah ini jadinya nyambung ke mantra kita nih, si ikhlas ini. Nah mengapa? Karena ketika kita menerima segala sesuatu itu apa adanya, kita mampu untuk membuat diri kita menjadi jauh lebih tenang, jauh lebih membuat kita lebih mampu ya mencoba berhadapan dengan situasi-situasi sulit sekalipun, asalkan kita ikhlas. Karena pada dasarnya yang membuat perubahan di sistem saraf pusat kita ketika berhadapan dengan sesuatu hal bukan konteks negatif atau positif dari keadaan itu sendiri. Walaupun keadaan itu negatif sekalipun, kalau kita meresponnya dengan positif,
dengan sadar, dengan apa adanya, dengan keikhlasan kita, maka tidak akan ada perbedaan yang berarti yang ada di dalam amigdala kita sebagai pusat rasa cemas kita. Jadi itulah mengapa ketika kita berkaitan dengan ikhlas, kemudian kesabaran, termasuk dalam bagaimana kita bersyukur senantiasa gitu ya kepada keadaan kita, itu akan menerima responnya positif terus tuh otak kita, tubuh kita gitu ya. Jadi nggak ada rasa iri, nggak ada rasa dengki gitu. Makanya kadang-kadang kalau saya lagi kepengen membersihkan pikiran saya itu saya off dari media sosial. Kemarin saya cuman Facebook sama Instagram. Saya nggak mau komentar-komentar ataupun posting di Twitter misalnya. Karena nantinya bakalan mengganggu lah konsentrasi saya gitu. Saya juga meng-off-kan dulu dari WhatsApp, kecuali dari keluarga misalnya. Karena kepentingan yang ada gitu menjelang hari pernikahan sepupu saya misalnya gitu ya. Jadi kita tahu mana yang paling penting yang buat kita fokuskan sekarang ini. Jangan kita fokusnya kemana-mana. Ketika kita sedang liburan, ya liburan. Ketika kita kerja, ya kerja gitu. Jangan sambil kerja, jangan sambil liburan. Atau terbalik, liburan sambil kerja. Itu artinya kita tidak sadar. Nah ini mantra ketiga kita. Kita tidak sadar, kita melakukan segala sesuatunya sebagaimana habit, ritual kita sehari-hari. Kadang-kadang itu membuat kita juga jadi nggak nyaman dengan keadaan diri kita sendiri. Dan inilah yang penting untuk diperhatikan ya sama teman-teman semua. Bagaimana proses di sistem saraf pusat kita akan berolah pikir, ya akan berolah pikir, menampilkan sesuatu yang sebenarnya bisa kita pahami sebagai proses untuk bertahan di dalam begitu banyaknya masalah-masalah kehidupan ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini secara singkat bisa bermanfaat ya buat teman-teman untuk melatih terus nih mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar, beserta bagaimana kita bersyukur senantiasa. Seperti apa yang ada di tulisan gambar ini. Mudah-mudahan teman-teman berbahagia. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Kalau kita bisa membantu diri kita dengan baik, dengan menerapkan mantra itu, niscaya mudah-mudahan kondisi kita akan jauh lebih baik ke depannya. Semoga teman-teman semua berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Dan jangan lupa ya, untuk terus melatih supaya kita makin lama makin terampil. Buat teman-teman yang meninggalkan komentar, saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf, saya tidak bisa membalasnya satu persatu. Tetapi apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan menjadi jawaban buat teman-teman semua dari pertanyaan teman-teman selama ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.